Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Hari ini ada saham request gitu ya, PSAB ya, J Resource Asia Pasifik gitu. Nah, saya mau bahas ini gitu di sesi kali ini, menarik atau enggak ya kita lihat aja gitu. Nah, jadi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Ya, jadi video ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum. Jadi bukan merupakan rekomendasi investasi dan nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, PSAB. Nah, jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing individu ya, tanggung jawab masing-masing teman-teman. Jadi teman-teman harus do your own research ya, harus analisis sendiri gitu ya. Jadi jangan percaya sama saya. Nah, untuk menilai perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek yang udah listing gitu, sebelum saya beli sahamnya, saya pasti akan cek dengan ketiga kriteria utama saya. Yang pertama itu adalah perusahaan yang membagikan dividen, gitu. Ini wajib, gitu ya. Kenapa? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya, gitu. Jadi keuntungannya itu disisihkan oleh perusahaan dan dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Jadi ya keuntungannya bukan untung di atas kertas, gitu ya. Dan pastinya perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan nggak bagi dividen, hati-hati. Bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya segelintir pihak gitu ya, mungkin komisaris dan direksinya aja gitu yang udah dapat gaji ratusan juta gitu. Dan ingat, kita itu sebagai investor saham gitu di bursa efek, kita cuma dapat dua gitu ya, dapat dividen dan juga dari capital gain gitu. Jadi kalau misalnya nggak bagi dividen, nilai tambah apa yang bisa dinikmati oleh kita gitu ya. Apalagi kalau misalnya harganya nggak kemana-mana gitu ya. Sedangkan mereka ini di tier top manajemen ini, mereka udah nggak usah pusing karena gaji udah pasti langsung masuk kantong tiap bulan. Dan juga kalau misalnya mengelolanya mungkin tidak dengan profesional gitu ya, mungkin dengan asal-asalan gitu ya, ya udah nggak peduli juga lah gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu ya, kita sebagai investor kita memilih perusahaan gitu ya, cari yang pro kepada kita. Nah, jadi teman-teman, perusahaan yang bagi dividen juga itu adalah perusahaan yang memiliki kondisi bisnis yang sehat. Gitu. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi nggak bagus, lagi lesu, gitu, lagi rugi, lagi susah arus kas, beban utangnya terlalu besar, gitu ya, perusahaan itu akan sulit bagi dividen, gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi ya akan memprioritaskan survivalnya dulu gitu. Maka kita bisa menilai gitu ya, perusahaan mana yang baik, mana yang enggak gitu, mana yang sehat, mana yang enggak. Dan kalau udah menemukan nih teman-teman perusahaan yang bagi dividen gitu ya, punya kondisi bisnis yang sehat gitu, pastiin itu teman-teman itu beli di bawah nilai wajarnya gitu pada saat under value gitu. Jadi jangan beli di pucuk. Jangan beli ketika di harga yang super premium ya, yang mahal gitu, karena ya akan rawan koreksi gitu ya. Makanya kenapa tadi ya, fokuslah teman-teman menghitung nilai wajar dulu gitu baru beli. Jadi jangan FOMO, jangan ikut-ikutan, jangan mudah percaya orang, mudah percaya rekomendasi gitu ya, jangan mudah apalagi ikut rumor gitu, dan juga jangan percaya sama saya gitu ya. Jadi diharapkan itu teman-teman itu punya analisis sendiri ya. Jadi teman-teman sebelum berinvestasi, gunakan akal sehat Anda gitu ya. Itu jadi bikin conviction sendiri gitu ya. Jadi Anda beli, Anda tahu alasannya kenapa. Nah, jadi karena disebutkan tadi ya nilai wajar gitu ya, saya mengikuti konsep value investing gitu. Saya lakukan ini dari 2016 gitu ya. Prinsipnya sederhana aja. Jadi kalau saya itu beli ketika harga sahamnya itu di bawah intrinsic value ya, PBV1 ya. Jadi belinya di 0, sekian. Setelah itu saya hold gitu ya, cicil beli, hold, sering berjalannya waktu, ketika harga saham ini kembali ke nilai wajar ya, PBV1, saya take profit gitu atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya belinya di 0,8 gitu ya profit cuma 25%. Kalau beli di 0,75 ya profit 33% gitu ya. Jadi jangan heran gitu ya, banyak viewer yang bilang saya itu aneh gitu ya, bisa dibilang kutip, ada yang bilang sesat gitu ya, karena nggak kayak yang lain ya, carinya yang ratusan persen, untungnya gede lah, multi bagger kayak gitu. Ya kalau saya sih yang kayak gini-gini aja gitu ya, kembali lagi saya cari yang masuk akal, yang biasa saya lakukan gitu. Cuman nggak masalah gitu ya, saya menghormati gitu ya, menghargai pendapat-pendapat viewer yang bilang saya seperti itu gitu, karena kembali tiap orang itu punya strategi masing-masing gitu. Jadi ya no hard feeling lah, santai aja. Dan pastinya prinsipnya itu apa ya, prinsipnya ya berlaku secara umum gitu ya. Kita harus sabar ya, berorientasi jangka panjang. Jadi kita nggak bisa berharap untung itu sebulan, 3 bulan, 6 bulan itu untung besar gitu ya. Apalagi hitungan hari gitu, hitungan minggu susah sekali gitu ya kalau di saham gitu. Sepengalaman saya sih seperti itu. Kecuali ketika memang momen itu atau keberuntungan itu berpihak kepada kita ya, jadi kita bisa untung lebih cepat gitu. Saya juga sama
sama pengen untung lebih cepat gitu ya. Nah setelah itu fokusnya kita tuh harus pada value, pada nilai intrinsik perusahaan gitu ya. Jadi kalau saya pakai PBV nih ya fokusnya di book value aja saya ya, update tiap 3 bulan sekali gitu ya untuk menilai kinerja perusahaan. Baru setelah itu kita tentukan entry price-nya mau di PBV berapa saya masuk gitu ya, dan price-nya dia berubah setiap hari gitu ya gitu. Saya susah gitu ya ikut price gitu yang berubah tiap hari tiap detik kalau selama jam perdagangan gitu ya. Jadi saya cari yang lebih santai aja ya, fokusnya di laporan keuangan. Nah kenapa saya sampaikan gitu ya, selalu sampaikan di setiap sesi gitu ya berulang-ulang, itu supaya ya tadi bentuk edukasi saya gitu ya kepada teman-teman gitu. Dan saya melakukan ini sebenarnya untuk hobi juga gitu ya, dan saya nggak buka kelas premium, grup premium, nggak ada, semuanya ada di sini semua gitu ya. Jadi jangan tanya saya apa ada grup premium nggak ada gitu ya, nonton aja di video gitu ya, karena saya ya ini yang saya biasa lakukan gitu ya. Nah, jadi kenapa tadi ya harus saya sampaikan seperti ini gitu ya? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, ingat. Jadi nggak jangka pendek gitu ya. Jadi jangan heran ketika banyak perusahaan yang harganya 50 atau kurang gitu ya, ketika dicek laporan keuangannya memang bermasalah, jelek gitu ya. Gitu. Jadi ya jangan kaget gitu ya. Jadi saya nggak akan cari perusahaan-perusahaan yang memang dari laporan keuangan dia jelek gitu ya, mau harganya dia digoreng naik tinggi sekali, saya nggak peduli gitu ya. Jadi jangan tanya ke saya untuk masalah harga gitu. Misalnya perusahaannya jelek gitu ya, saya misal ketika dicek laporan keuangan jelek gitu, terus ada yang bilang tapi ini harganya naik terus, ya saya nggak peduli gitu ya. Harga kadang nggak ada apa ya hubungan dalam jangka pendek gitu, kadang seperti itu gitu. Jadi kembali gitu ya untuk di kolom komentar gitu ya, fokuslah kita untuk diskusi yang sehat aja gitu ya. Jadi nggak perlu bahas jangan terlalu fokus lah sama masalah harga gitu ya gitu. Nah jadi kalau saya analisisnya pakai apa ya, saya pakai fundamental gitu ya, sedikit dari fundamental tepatnya gitu, karena saya hanya fokus di laporan keuangan karena fundamental itu luas gitu ya. Saya pakai sedikit laporan keuangan gitu ya, rasio dan tadi PBV udah gitu. Nah kenapa harus paham gitu ya laporan keuangan, karena kembali gitu ya neraca, laba rugi dan arus kas gitu, bagian-bagian dari laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaan gitu ya. Jadi kalau kalau kita nggak ngerti gitu ya, nggak bisa tahu nanti ceritanya kayak gimana sih perusahaan itu, perjalanannya seperti apa ya. Dan nanti dari laporan keuangan itu nanti dia akan muncul 7 ciri perusahaan sehat versi Edwin, versi saya. Dan kalau teman-teman punya bisnis gitu ya, punya usaha gitu, coba relate nggak gitu ya, ada nggak yang bertentangan dengan 7 ciri perusahaan sehat ini gitu ya. Kalau misalnya ada, boleh sampaikan gitu di kolom komentar supaya bisa saya revisi gitu ya. ini 7 ciri perusahaan bagus, sehat menurut saya. Yang pertama yang tadi ya, bisnisnya sehat, uang kasnya nyata ya dari operasional ya. Ada likuiditasnya cukup gitu, keberlangsungan operasinya baik gitu, bisa bayar dividen, mandiri finansialnya, nggak bergantung utang terlalu besar gitu ya, bertumbuh, berekspansi jangka panjang, menjaga kepercayaan kita investoran dan juga pemberi pinjaman ya, kreditornya. Dan pastinya kita itu investor akan diuntungkan lewat valuasi sahamnya gitu, harga sahamnya akan cenderung naik dalam jangka panjang ya, kembali gitu. Dan juga harga sahamnya akan stabil gitu, ketika ada penurunan dalam jangka pendek nanti dia akan kembali lagi atau naik lebih tinggi selama kita belinya itu di harga yang masuk akal gitu. Jadi jangan beli di pucuk, ingat, jangan beli di harga yang terlalu premium gitu. Nah jadi gitu ya, ini J Resource tadi kodenya PSAB ya. PSAB ini nanti akan di screening ya pakai Excel saya kayak gini ya. Ini teman-teman bisa lihat nih ya, ada Excel saya gitu ya, pakai apa aja ya, ini dividen, saldo laba, PBV kurang dari 1 ya, per CFO, CFI dan CFF gitu ya. Dan ini Excelnya tadi bisa teman-teman download gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin gitu. Nah jadi ya kita langsung aja ke bagian analisisnya, tapi sebentar mau minum dulu. Jadi memang udara sekarang ini memang nggak enak ya, tenggorokan juga saya juga agak nggak enak gitu. Nah oke. PSAB ya, ini saya udah cek gitu, yang tadi kan dicek itu harus dividen ya. Dividen ini saya nggak menemukan gitu ya riwayat bagi dividen 3 tahun terakhir, cuma terakhir kalau nggak salah 2007-2008 ya kalau nggak salah gitu. Nanti coba teman-teman cek lagi. Artinya apa? Perusahaan ini ya jelas udah nggak menarik, nggak lolos screening saya gitu ya. Perusahaan ini ya nggak stabil gitu, nilai tambah apa yang diberikan gitu ya kepada kita pemegang sahamnya gitu ya, karena nggak bagi dividen juga gitu ya. Dan kalau dia nggak bagi dividen ya tadi bisa jadi cuman untung di atas kertas, atau mungkin nggak pro kepada kita pemegang sahamnya ya, pro kepada pihak lain gitu. Bisa jadi ini udah pasti nggak lolos screening ya.
Nggak akan saya lihat. Bisa kalau nggak lolos gini-gini, saya langsung close laporan keuangannya. Gitu, ngapain? Saya cek lebih lanjut. Cuman karena ini untuk pembelajaran ya jadi kita bisa lihat juga ya, belajar bareng-bareng. Cek dulu nih ya, dolar USD. Ini masih juta ya, jadi kita ubah ke dalam kurs dulu ya, 2025 Q2. Nah, dipindahkan kas tarakasnya dulu yang ini ya. Nah, ini yang paling atas. Kenapa kas tarakas ini harus dipindahkan gitu ya? Karena kas tarakas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan. Jadi kalau uang kas gitu ya yang ada di dompet itu digunakan untuk apa aja oleh perusahaan? Untuk bayar operasional, untuk ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank kalau ada gitu. Jadi kalau nilai terlalu sedikit ya nggak akan bisa, ya ini nanti akan terganggu salah satunya atau mungkin semuanya gitu ya. Kalau terlalu besar, hati-hati juga ya. Kebanyakan uang nganggur, uang numpuk, buat apa manfaatnya gitu? Kenapa nggak dimanfaatkan untuk apa, keberlangsungan perusahaan gitu, supaya perusahaan makin besar gitu, misalnya ekspansi gitu ya, atau mungkin bisa untuk beli treasury, bisa jadi gitu ya. Ada banyak cara perusahaan gitu ya untuk meningkatkan nilai tambah kepada pemilik perusahaan gitu ya. Cuma nanti nggak akan saya bahas, nanti ajalah di lain kesempatan. Nah, lalu setelah dari kas gitu ya, kita langsung cek ke bagian ekuitas. Nah, yang ini. Pilih langsung saldo laba gitu ya. Nah, ini saldo laba, ini udah kita pindahin dulu ya sebentar. Nah, kenapa saldo laba ini penting gitu ya? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri. Gitu ya. Jadi si PSAB ini dari pertama kali berdiri gitu ya, nggak tahu kapan berdirinya, dicek aja gitu, sampai sekarang 2025 Q2 itu telah menghasilkan total profit sebesar 159 juta USD. Gitu ya, ini berarti besar gitu, dia sudah mencetak keuntungan, tapi kenapa nggak bagi dividen ya? Itu saya tanda tanya buat saya gitu. Dan gitu. Tapi memang secara di atas kertas dia udah untung gitu ya. Nah, gitu, kenapa ini penting gitu ya? Ya tadi kan untuk total akumulasi keuntungan. Jadi kalau perusahaan yang nggak pernah untung, dia nggak ada yang namanya saldo laba gitu ya. Saldo labanya negatif. Istilahnya itu akumulasi kerugian atau defisit gitu. Jadi hati-hati gitu, buat apa beli perusahaan yang rugi melulu. Gitu ya. Oke. Nah, ini ekuitas pemiliknya langsung kita cek bagian ini ya, subtotal yang ini. Nah, kita pindahin dulu. Nah, ini nih ya. Nah, ini udah nih ya, nih keluar. Lihat nih, perusahaannya ada rasio saldo laba terhadap modal awalnya nilainya cuma 0,59. Artinya perusahaannya belum balik modal. Perusahaan ini masih bertumbuh gitu ya. Jadi total keuntungan itu baru 0,6 kali modal lah gitu. Jadi misal teman-teman punya bisnis modal 1 miliar, baru untungnya 600 juta. Nah, ini cerminannya seperti ini. Gitu ya. Jadi ya belum balik modal, belum ke 1 nilainya gitu ya. Bukan berarti jelek, tapi perusahaannya masih bertumbuh gitu ya. Ya mungkin bisa jadi salah satu alasan dia nggak bagi dividen gitu ya, masih mengumpulkan dulu ya untuk pertumbuhan perusahaan. Bisa jadi ya, bisa jadi, itu bisa jadi gitu. Dan memang ini PBV-nya kemahalan ya kalau kata saya gitu ya, di 3,1 gitu ya. Saya sih nggak cari yang seperti ini ya gitu, karena kembali lagi PBV mahal tapi nggak ada nilai tambah, ya buat apa buat saya. Gitu ya. Berarti kalau PBV tinggi kan berarti rawan koreksi gitu ya, belum tentu harganya naik juga gitu ya. Cuman kembali nggak tahu ya, di masa depan mungkin bisa aja naik ke 1000 ya, saya nggak tahu. Nah, langsung cek ke bagian laba rugi ya, ini yang paling penting gitu ya. Ini berita-berita analis sukanya laba rugi. Yang penting itu net sales ya, gross profit sama net profit gitu. Nah, ini penjualannya kita cek dulu. Kita pindahin ya. Perusahaan yang bertumbuh itu adalah perusahaan yang tadi ya revenue terus bertumbuh, ada pertumbuhan perusahaan gitu. Jadi barang dan jasanya itu relevan untuk customer gitu ya. Barang dan jasanya disukai oleh customer, jadi dia ya beli terus gitu ya. Gampangnya seperti itu. Makin laku di pasaran gampangnya ya. Dan nanti gitu ya, revenue ini nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, nih HPP ya, COGS atau cost of sales. Keluarlah nanti yang namanya laba bruto. Nah, ini harus dipindahkan. Laba bruto ini adalah gitu ya angka kunci, karena laba bruto ini untuk menilai inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan untuk menjual barang atau jasanya ini di atas harga modalnya gitu kan. Tuh harga modalnya 52 juta tapi dijual 140 juta. Gampangnya kayak gitu aja tuh ya. Dan ini cari yang GPM-nya tinggi kayak gini, ini berarti marginnya tebal, bagus gitu ya. Marginnya tebal artinya kan semakin besar juga nanti untuk net profitnya, karena gross profit itu nanti akan dikurangi oleh beban lain-lain tuh, beban bunga, beban operasional, beban pajak, bla bla bla. Keluarlah nanti inti dari laporan laba rugi, yaitu laba bersihnya. Mana yang ini nilainya?
Tuh, ini penting gitu ya, analis fokusnya ke sini. Kan yang paling bombastis itu di berita. Laba bersih naik tuh ya, naik hampir 100%. Nah, berarti apa? Naik 90% ya berarti ya. Gitu, langsung bombastis di berita. Terus harga orang investor-investor pada langsung berbondong-bondong beli gitu ya. Tanpa kita tahu angka-angka di belakangnya itu. Tapi kita sebagai investor yang bijak, kita harus memahami juga gitu ya. Kalau mau beli ya silahkan aja gitu. Penting ada alasannya. Nah, ini kita lihat PR ini 25 ya, mahal sekali buat saya gitu. Saya cari yang di bawah 15 atau di bawah 10 lebih bagus ya. Nah, kenapa gitu ya PR ini mahal gitu. PR ini adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal apabila EPS-nya itu konstan. Gitu ya. Jadi, kalau teman-teman balik modal gitu kan EPS sekian perlu waktu 25 tahun. Gitu ya. Jadi saya pernah sampaikan gitu ya, kalau misalnya mulai panen profit gitu biasanya sih kalau saya 1 sampai 3 tahun gitu ya. Nah, jadi tapi ideal ya kalau misalnya menurut saya ya gitu ya, golden holding period itu harus mengikuti PER. Jadi kalau PER-nya 5, holding period minimal 5 tahun. PER-nya 10, holding periodnya minimal 10 tahun. PR-nya 25 berarti holding periodnya 25 tahun gitu. Ini sebelum malah 50 tahun ya 49 tahun gitu. Nah, itu jadi harus hati-hati gitu ya. Kalau saya sih nggak cari yang kemahalan seperti ini gitu ya. Terlepas kembali lagi harganya mau digoreng naik atau apa saya nggak peduli gitu ya. Dan jangan pernah berhenti di laba rugi. Selalu cek bagian arus kasnya gitu ya, nilainya yang ini. Ya, banyak analis nggak pernah bahas di berita juga gitu tentang laporan arus kas gitu. Kenapa nggak tahu gitu ya. Tapi ini sangat penting gitu ya. Kenapa laporannya selalu ada gitu ya di laporan keuangan? Ya karena ini setara sama pentingnya dengan neraca dan laba rugi. Gitu ini untuk memvalidasi gitu ya, laba rugi ini benar nggak sekian. Gitu ya. Caranya gimana? Cek dari cash receipts-nya yang ini, yang paling atas. Pindahin dulu ya. Nah, lihat tuh. Ini ada salah ketik sebentar. Nah, lihat nih ya, rasio 99% ini bagus gitu ya. Artinya perusahaan ini bisa menagih menerima uang tunai sebesar dengan harga yang ditetapkan kepada customer. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman jual barang harganya 100 juta gitu ya, terima uangnya 99 juta. Kan rasionya tuh receipt to revenue 99%. Ini bagus gitu ya. Jadi menerima uang kas itu benar gitu ya, hampir seharga nilai barangnya gitu. Jadi kalau perusahaan customer cuma DP terus, misalnya DP 50%, rasionya cuma 50%. Jual 100 juta cuma terima uang 50 juta. Gitu. Ya. Terus nanti harus nagih lagi piutangnya gitu ya. Itu pun akan menilai gitu manajemen perusahaan itu punya nggak ya kemampuan untuk menagih piutang-piutang sebelum belum tertagih. Gitu. Jadi jangan cari yang rasionya terlalu rendah gitu ya, cari yang mendekati 100% seperti ini. Gitu. Jadi si PSAB ini dia mencatatkan omset gitu pendapatan 140 juta. Uang yang diterima 139 juta,9 gitu ya, bagus. Gitu ya. Uang kasnya ini tadi ingat nggak untuk apa? Untuk bayar operasional. Tuh, bayar konsultan, bayar gaji, bayar bla bla bla, bayar pajak, bayar beban. Nanti dikeluarlah net CFO yang ini. Nah, ini bagus. Ya, perusahaan yang bagus itu net CFO-nya positif seperti ini. Ya. Jadi dia dari bisnisnya itu menghasilkan uang tunai. Gitu. Kalau teman-teman punya bisnis, udah bayar operasional ada sisa. Nah, itu kayak gitu. Bagus gitu ya, harus seperti ini gitu ya. Dan sisa uangnya ini gitu nanti dibayarkan untuk ekspansi usaha. Tuh, perolehan aset tetap ya, penambahan bla bla bla, nilainya negatif. Ini yang bagus seperti ini. Gitu ya, yang bagusnya itu negatif gitu ya. Kalau positif ya kayak situasional, lihat juga gitu kenapa dia positif ya. Ini bagus tuh perusahaan berekspansi ya. Kalau perusahaan berekspansi itu kan harapannya perusahaan itu makin lama makin besar gitu, makin profitable, makin menguntungkan untuk kita pemegang sahamnya. Setelah itu langsung cek ke bagian ini, pendanaan atau pembayaran pinjaman gitu kalau bahasa saya gitu ya. Nah, cek tuh ya tuh. Pembayaran pinjaman atas tuh ya, kalau dia ini nih minus negatif ya, pembayaran utang tuh negatif gitu. Tuh lihat tuh, yang bagus ini nilai negatif seperti ini. Ya, jadi dia bayar pinjaman itu lebih besar pada pinjaman yang diterima. Itu kalau penerima pinjaman dia nilai positif kayak gini. Ya, nah ini lihat tuh. Positif, negatif tuh bagus. Ya, tuh dia bayar pinjaman gitu. Nah, udah deh. Dia ini yang sempurna seperti ini ya pola arus kasnya ya. Terima uang kas, udah bayar operasional, nilai positif, udah bayar ekspansi, udah bayar pinjaman, masih positif. Nah, ini yang bagus. Ini sempurna. Gitu ya, dia oke, secara cash flow dia bagus. Gitu ya, cuman kenapa nih nggak bagi dividen ya? Gitu. Jadi intinya gimana nih pendapat Edwin ya setelah udah isi gitu ya, Pak Edwin udah isi
laporan keuangannya, ya pendapatnya perusahaan ini buat saya tetap nggak menarik. Kenapa nggak menarik? Ya mana dividennya, gitu ya? Dia udah profit, cash flow-nya juga bagus. Mana dividennya, gitu ya? Meskipun dividen itu cuma Rp1 per lembar, itu menurut saya masih oke, gitu ya. Masih dia ingatlah sama pemegang sahamnya, gitu. Masih makanya meskipun itu cuma Rp1 per lembar ya, buat saya nggak masalah, no problem, gitu ya. Cuman ini kemana dividennya, uangnya hilang kemana gitu ya, saya nggak tahu gitu ya. Tanyalah ke manajemen perusahaan kenapa nggak bagi dividennya, mungkin tanya aja ke waktu pas rapat umum ya gitu, silahkan ditanya gitu ya. Jadi ini nggak menarik ya buat saya nggak bagi dividen, nggak ada nilai tambah untuk pemegang saham. Saldo laba positif ya, dia masih bertumbuh ya perusahaan ini ya, masih rasionya 0,69 gitu, 0,59 gitu ya, belum balik modal. PBV-nya terlalu mahal ya, 3,1 buat saya ya. Lagi-lagi kemahalan, nggak ada nilai tambah gitu ya, nggak ada dividen. Buat apa kalau buat saya? Tapi memang secara laba rugi dia profit gitu ya. PR-nya ya lagi-lagi kemahalan juga. 25 tahun untuk hold ya. Tapi secara arus kas ini bagus sebenarnya gitu ya, polanya bagus gitu ya. Kadang kalau kayak gini, ini kadang harus cek dulu nih rasio lancarnya gimana, sehat nggak ya. Coba intip dulu ya, 124 rasio lancar. Oh iya jelas. Rasio lancarnya kurang dari 1 gitu ya, mungkin cuma 0,6. Ya mau gimana tadi ya gitu, beban utangnya terlalu besar gitu ya, mungkin tuh pinjamannya sekian gitu ya, mungkin itu ya kan. Ini kan liabilitas jangka pendek itu kan kewajiban yang harus dibayarkan kurang dari setahun, yang dipunya gitu cuman setengahnya. Pasti mikir yang tadi, perusahaan akan memikirkan survivalnya dulu, bisa bertahan hidup nggak gitu ya, nggak akan kepikiran bagi dividen. Ini bisa jadi salah satu ini ya alasan. Dan juga gitu ya, kita lihat juga nih ya DER-nya, debt to equity ya, pinjaman. Nah ini ya, ada utang obligasi, ada pinjaman ke bank gitu ya. DER-nya berapa ini? Debt-nya 400. Ini juga DER-nya ya memang gitu ya, mepet ya 1 gitu ya. Ya gitu ya, kalau misalnya DER-nya 1 gitu, beban utangnya terlalu ini, biasa agak berat lagi, perusahaan akan memikirkan survivalnya dulu gitu ya. Ini kan apalagi yang terutama itu rasio lancarnya ya. Jadi ya jangan harap gitu ya, ini juga 130, sebelumnya gimana tuh 100 ini, iya gitu ya, udah jadi gitu. Ini perusahaan kutip kayak lagi dikejar-kejar suruh bayar utang gitu. Itu anggapan saya sih seperti itu gitu ya. Nah jadi itu aja sih pendapat saya gitu ya, PSAB gitu ya, nggak menarik gitu ya. Kenapa nggak bikin dividen? Ya mungkin kan tadi ya, harus memenuhi kewajibannya dulu gitu ya. Jadi pemegang saham ya nggak dapat apa-apa gitu ya. Nunggu dulu sampai stabil gitu ya. Emang ini super premium sih 3,1, tapi secara arus kas ini bagus ya. Kalau misalnya dia bisa mempertahankan seperti ini gitu ya, kedepannya ya mungkin bisa membaik gitu ya. Oke, itu aja untuk PSAB saya rasa gitu ya. Jadi gimana, PSAB menarik atau enggak gitu ya, teman-teman boleh kasih pendapatnya ya di kolom komentar gitu. Dan atau teman-teman punya pertanyaan seputar investasi saham atau request saham, boleh juga sampaikan di kolom komentar, nanti kita tampung gitu ya. Saya tampung, saya jadwalkan gitu untuk kita bahas gitu. Oke, itu aja teman-teman. Untuk saya rasa PSAB ini pembahasan yang cukup menarik gitu ya, sama pembahasan yang cukup menarik gitu ya. Jadi kembali lagi gitu ya, saya nggak peduli gitu ya kalau harga saya mau naik itu tinggi, ya saya nggak peduli juga gitu ya, karena saya akan fokusnya di laporan keuangannya aja gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.